Wi, orang tua masih ada dua-duanya. Untuk saat ini sudah tidak ada, tinggal satu, yaitu harta terbesarku, yaitu ibuku. Berarti bapak udah meninggal. Iya. Tahun berapa? Ayah saya udah almarhum tahun 2016, tepat 6 tahun yang lalu. Itu masih kuliah atau udah kerja? Waktu itu saya masih kuliah. Semester? Wah, ini cobaan berat bagi saya. Karena waktu itu saya juga baru kuliah ya. Itu juga memasuki semester 2 gitu. Meninggal karena sakit. Karena sakit, betul. Hal paling berkesan apa ketika ada ayah masih hidup? Dia tuh sederhana ya. Almarhum ayah saya tuh sederhana. Dia tuh kadang-kadang sangat bahagia ketika bisa sholat berjamaah di rumah gitu. Baik ayah saya, ibu saya, kakak saya, dan saya sendiri berempat. Dan yang kedua yang berkesan ketika lagi makan bareng, hal sederhana tapi bermakna gitu loh. Contohnya kita makan ayam panggang nih sama sambal pakai tangan nih, lesehan berempat, itu senang banget. Dia selalu berucap, bapak senang banget nih kalau lagi ngumpul kayak gini, kayaknya udah nggak ada beban gitu loh. Mereka bahagia waktu itu. Sosok ayah di mata Dwi. Wah, bagi saya itu superhero. Karena dia selalu melindungi saya, baik buruk atau dalam keadaan susah maupun duka lah. Dia selalu ada dan selalu nge-support apa yang menjadi keputusan saya pribadi. Ketika ada suatu masalah, saya pun juga suka minta nasihat sama ayah saya gitu. Kalau misalnya ayahnya masih ada, apa yang ingin Dwi katakan kepada ayah? Banyak ya, itu pasti. Terutama sih saya rindu, kangen banget sama ayah saya. Anjir. Aduh, nggak bisa tahan gue. Gak apa-apa, lepas aja. Aduh, nggak bisa bro. Gak apa-apa, lepasin aja. Seandainya ayah masih ada, apa yang ingin Dwi katakan kepada ayah? Jadi dulu saya pernah diskusi ya, waktu masih SMP apa SMA, selalu ngomongin kalau misalnya udah selesai sekolah, bukan sekolah, lebih tepatnya selesai kuliah, karena emang dia udah janji mau nguliahin saya. Karena kan emang kedua orang tua saya kan bukan orang yang berada ya, sederhana, dan pendidikannya juga nggak tinggi, hanya sekolah SMP kalau salah. Nah, dia mau satu-satunya ini punya anak yang bisa S1 gitu. Kalau ayah saya punya pesan, kamu nggak perlu pintar, kamu nggak perlu cerdas, yang penting etika kamu berbuat baik, berguna bagi orang lain. Dan soal perempuan, dia selalu mendukung yang terbaik. Kalau bisa, dia malah menyarankan dari sisi cowok nih. Kalau cowok, please jangan pernah nyakitin perempuan manapun gitu. Soalnya wanita kalau udah sakit hati tuh ngeri. Soalnya punya kejadian yang ya lumayan mengharukan ya, terutama adik almarhum ayah saya tuh meninggal karena ya nggak tahu ini isunya sih, diisengin orang, disantet orang, karena ada di kampungnya dia suka gitu loh sama salah satu suka sama adiknya almarhum ayah saya. Cuman dia kebetulan udah punya orang lain dan ditolak karena udah
nyamperin udah ngelamar tapi nolak. Berjelang berapa bulan gitu langsung meninggal, nggak tahu di penyakit pun juga nggak jelas itu kayak. Makanya ayah saya tuh menekankan itu untuk bagi para laki-laki itu, kalau bisa jangan pernah nyakitin cewek. Kalau emang nggak suka, ngomongin baik-baik, selesain masalahnya dengan pelan-pelan gitu. Dengan kondisi Dwi yang udah kerja, apa yang Dwi ingin katakan kepada ayahnya? Itu banyak ya. Sebenarnya pengen buktiin gitu loh, ini loh hasilnya jerih payah ayah nih, walaupun nggak sampai tuntas gitu, nggak sampai tuntas karena dia pernah janji ketika kuliah diharapkan semuanya kalau bisa cuti, kalau bisa hadir semua. Tapi ternyata ayah udah meninggal. iya, Allah berkehendak lain kan, padahal dia yang mengharapkan semua hadir di wisuda saya, tapi malah dia yang nggak ada. Ada nggak kuat bro. Satu kata ucapan terima kasih buat ayah. Satu kalimat ucapan terima kasih untuk ayah. Seakan-akan ayah ada di depan Dwi. Maafin Dwi Pak, selama ini emang ya sampai ayah meninggalkan Dwi belum pernah Dwi membahas budi sekalipun hanya buat susah, walaupun sering suka nangis merengek, minta apapun selalu diturutin. Tapi dari situ sebenarnya udah ada niatan untuk membahas budi itu semua, mau membahagiakan mereka berdua ya, tapi Allah berkehendak lain. Ya mungkin niatku waktu itu untuk sekarang bisa dilimpahin ke ibuku semua. Ya mudah-mudahan nih insya Allah ya Dwi bisa jaga mama. Ya berharap sih sampai Dwi benar orang menjadi orang yang berguna, yang bisa membuat mama seneng dan mama mau minta apapun Dwi kasih. Itu kalau untuk pasti sayang, kangen, terlindu pasti. Coba ucapin kalau Dwi sayang sama ayah sebagai kalimat penutup. Agak berat nih. Bayangin ayah sekarang ada di sini dan Dwi pengen bilang kalau Dwi itu sayang sama ayah. Pak, sampai saat ini, detik ini, sampai Bapak meninggalkan Dwi waktu tahun 2016, ayah selalu ada di mimpi Dwi. Entah itu mimpinya menandakan apa, nggak tahu, mungkin karena rindu, sayang kan. Dan ketika lagi ada masa, ayah selalu nasihatin dalam mimpi, nggak tahu itu dia datang cuma ya jalanin dulu aja, selalu bilang jalanin dulu aja Wi, kamu pasti bisa. Entah itu emang membuat penyemangat Dwi itu jalanin hidup ini kali ya. Pokoknya Dwi sayang ayah, insya Allah dalam waktu dekat ingin sih pulang kampung untuk nengokin ke makam, karena kebetulan kan di makaminya di kampung ya, di Wonogiri. Jadi udah terlahir 2019. Itu 2019 tepatnya karena emang saya nematin janji sama ayah saya, karena dia pengen banget foto bareng pakai wisuda, pakaian wisuda. Makanya saya datang sendiri ke sana, ya alhamdulillah tercapai. Cuman di situ emang posisi sangat berat banget, udah nggak bisa
berkata-kata dan berdoa pun juga terbata-bata juga karena menahan sedihnya gitu loh. Keinginan anaknya pakai toga malah nggak ada. Oke. Kita doakan yang terbaik buat ayah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Pesan untuk teman-teman yang orang tuanya masih ada. Pesan-pesan saya, please, untuk teman-teman yang masih ada orang tuanya, terutama orang tuanya masih lengkap, bapak dan ibu, sayangi mereka. Seburuk apapun orang tuamu, dia adalah darah daging kalian, dan dia harus dihormatin. Seburuk-buruknya orang tua itu juga akan menjadi dia melakukan yang terbaik. Dia seburuk-buruknya orang tua pasti dia akan melakukan yang terbaik untuk anaknya. Dia akan melakukan apapun walaupun itu hal yang salah kadang-kadang ya. Namanya orang tua, dia nggak mau ngeliat anaknya sedih. Terutama mohon dijaga dengan baik. Kalau misalkan ada masalah, dikonsultasikan. Dan saya juga paham betul nggak semua orang tua punya sifat yang sama, pasti punya sifat yang berbeda-beda. Cuman pasti ada sisi lembut dan sisi kebaikan dari orang tua kalian masing-masing. Coba di renungkan, coba diomongkan baik-baik. Please jagalah orang tua kalian. Apalagi sekarang juga banyak pada melawan orang tua ya, terkait kayak cinta gitu. Mohon didiskusikan dengan baik-baik. Apapun masalahnya, apapun yang diributkan, orang tua adalah nomor satu. Karena orang tua adalah tempat kita untuk pulang. Kemanapun kau pergi, kemanapun kau berada, kau akan pulang. Yaitu pulang ke orang tuamu. Oke. Thank you.